Indonesia, Kawanil Bidang Hukum dan HAM. Sudah banyak tadi penjelasan yang diterangkan sebagai literasi bagi kaum perempuan dan anak ya, karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi faktanya saya hanya membawa fakta. Di dalam hari ini ada satu kasus yang sudah putus. Itu tadi saya angkat yang Ibu Dirjen dari Kumham ya, Ibu apa tadi? Yang orang kaya. Nah, jadi ya itu tadi kan ada tentang ICCPR. Karena ini kan tahun politik ya, supaya tidak ada korban lagi. Nah, ini terhadap kasus Ibu Sri Sutanti SKM, MHBT Cinanam. Dia itu putusan PN Jakarta Barat nomor 41-B/2022/PN Jakarta Barat. Tanggal 5 April 2022 dia dikenakan kasus penipuan 378 pidana umum. Yang saya mau ceritakan di fakta ini, saya pikir kepada 3 narasumber ini terkait. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan, terutama Bapak Kejaksaan juga dan Ibu yang dari Mabes ya, mewakili dan Kumham masalah HAM. Ini Ibu Sri Sutanti, dia baru saja lepas dan dia adalah panitia kampanye Presiden Jokowi ketika itu tahun 2019 mengadakan kampanye di Cirebon. Nah, kemudian dia dikriminalisasi, makanya saya ambil yang udah kita ratifikasi terkait ICCPR, hak perempuan berpolitik. Beliau itu berpolitik tidak ada salahnya. Tetapi di dalam hal ini kita menghormati putusan daripada pengadilan itu adalah inkrah itu sudah binding ya, mengikat. Nah, pertanyaan saya yang dialami oleh Ibu Rita Sutanti ini di dalam penanganan baik tingkat kepolisian di Jakarta Barat PN-nya berarti Polda Jakarta Barat. Ya. Nah, itu dia itu ditangani bukan oleh perempuan, laki-laki. Dia ditangkap oleh laki-laki. Dia tidak tahu apa salahnya karena dia tidak terbukti di dalam hal itu, tetapi dia diperiksa. Cuma berapa kali pertama dari tingkat kepolisian dia dimasukkan di selfie course. Terus itu dia itu ditungguin oleh laki-laki beberapa orang dan dilempar-lempar berkas dan dicaci maki, dibilang lonte, maaf ya, dengan kata-kata yang tidak senonoh. Dan dia ini masih hidup. Dia cari perlindungan kepada Komnas Perempuan sampai sekarang pada bulan Mei kemarin belum ada jawaban. Dia minta perlindungan dan haknya. Nah, jadi dia itu sudah lepas dan dia sudah kemudian dia melaporkan kepada kita. Dan dia mengatakan apa yang terjadi kepada dia. This is the fact, ya. Jadi nggak teori. Kalau teori itu banyak, prakteknya ini yang penting dan masih segar dan masih tahun politik ini perlu disikapi supaya tidak ada korban berikut. Karena perempuan kan mempunyai hak untuk berpolitik. Nah, jadi kemudian dia dicaci maki, suaminya polisi, tetapi di daerah. Anaknya 2 poluan, anaknya sampai detik ini diteror, dikirim Ambon juga. Ya, terus itu polisi di situ mengatakan, ini saya tidak menyebutkan salah satu partai lah ya. Dia bilang ini kamu ini berhadapan dengan partai yang besar ini, kan begitu? Ini terkait ICCPR. Nah, terus dia bilang, kamu tahu nggak itu? Tidak ditanya, tidak apa-apa, dia sudah sampai, tidak dipanggil periksa kejaksaan juga, sudah masuk dalam persidangan. 3 kali ketuk jatuh. Kamu sudah terbukti, dihukumlah dia 2 tahun ya tuntutan jaksa dan 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah dia. Nah, dia sudah keluar sekarang. Nah, itulah yang terjadi. Pertanyaan saya kepada 3 narasumber, bagaimana kita untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi lagi, supaya dia diberikan haknya. Sampai saat ini dia itu trauma yang sangat mendalam. Kalau melihat orang baju coklat, kalau melihat orang baju hitam, dia ketakutan. Dia hanya zikir dan mengaji. Tiap hari menangis dan dia memisahkan diri. Sampai detik ini teror itu belum berhenti terhadap anaknya yang polisi. Suaminya pun laki-laki polisi tidak diberikan waktu untuk berkunjung. Tidak boleh dikunjungi keluarga. Mengirim surat beliau kepada presiden, kepada semua yang merasa dia minta perlindungan hukum, Menko Polhukam, tidak diperbolehkan. Nah, ini satu. Yang kedua, Bapak Kejaksaan dari Kejaksaan tadi mengatakan
hak perempuan itu, contoh Heri Wirawan, kebetulan tesis saya terkait Heri Wirawan, pro kontra hukuman mati, ya. Nah, jadi itu kan bukan ultra petita ya Pak ya, karena memang itu kadang Indonesia ini keadilan itu harus diraih Pak, Ya. kita kejar, tidak turun dari langit. Oke. Nah, kan, apalagi perempuan sangat sulit. Nah, jadi Bapak kan mengatakan no viral no justice memang sekarang ini. Karena viral Heri Wirawan, maka itu ditangani dengan baik. Pihak kejaksaan juga kan dia banding ya, dan dia juga kasasi. Sampai kasasi pun dia hukuman mati, dari seumur hidup menjadi hukuman mati. Pertanyaan saya, ketika itu Heri Wirawan, kita angkat kasus yang berupa kita diskusi ya untuk Heri Wirawan, dia kan ada restitusi. Tetapi dalam hal ini pertanyaannya, siapakah yang membayar restitusi itu? Karena Kementerian KPPA katanya tidak ada anggaran. Kan itu kita lihat di media banyak ya. Nah demikian, itu dulu supaya yang lain dapat giliran. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma.